Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dina Rami Darman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan laboratorium fisika sekolah. Saya Mercy Esti Septiningtyas dengan NIM 2280200065 dari Pendidikan Fisika angkatan 2020 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mereview jurnal dengan pengembangan alat pada bidang miring. Yang pertama itu ada rancang bangun alat ukur gerak lurus berubah beraturan atau GLBB pada bidang miring berbasis Arduino. Seperti pada gambar di layar, GLBB menggunakan prinsip bidang miring berbasis Arduino. Arduino ini sebagai pengendali utamanya, dan ada 6 buah sensor fotodioda, ada pula dioda laser sebagai pendeteksi benda. Alat ini juga dapat menampilkan grafik jarak terhadap waktu pada aplikasi antarmuka. Pada sensor fotodioda, sensor ini peka terhadap intensitas cahaya yang dipancarkan oleh inframerah. Ada pula dioda laser. Cara kerja dioda laser hampir sama dengan lampu LED, yaitu energi listrik yang dapat dikonversi menjadi cahaya. Akan tetapi pada dioda laser menghasilkan intensitas cahaya lebih tinggi 2 kalinya. Selanjutnya, ada pula kelebihan dan kekurangannya. Pada kelebihan itu dapat mencatat waktu, melakukan perhitungan percepatan dan kecepatan secara otomatis. Selanjutnya, sensor juga dapat mendeteksi keberadaan benda bergerak di bidang miring. Sensor dapat menangkap pergerakan benda secara akurat. Kekurangannya yaitu kurangnya pemilihan benda yang tepat untuk dapat menghasilkan pengukuran GLBB dengan baik. Yang kedua, respon alat yang kurang tinggi sehingga alat basah hingga saat pengambilan data benda belum bergerak cepat dan terbaca dengan akurat. Selanjutnya, yang kedua itu ada penentu kecepatan dan percepatan benda berbasis mikrokontroler Arduino pada percobaan benda menggelinding pada bidang miring. Seperti pada di gambar. Dalam percobaan ini digunakan untuk menghitung percepatan dan kecepatan pada benda yang digelindingkan pada bidang miring. Pada mikrokontroler juga terdapat prosedur dan flash memory yang dapat dibaca dan ditulis sampai 1000 kali. Pada mikrokontroler juga ringan dan dapat digunakan di tempat yang luas. Selanjutnya ada pun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu secara otomatis dapat mengukur kecepatan dan percepatan menggelinding pada bidang miring. Kekurangannya tidak memperhitungkan adanya pengaruh gesekan udara terhadap benda dan gesekan benda dengan benda bidang gelinding. Yang kedua itu ada waktu tempuh yang lama saat bola menggelinding. Selanjutnya yang ketiga itu ada miniatur alat pengangkut pasir dengan sistem bidang miring dan katrol. Alat ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tegangan pada jumlah massa yang dapat diangkut dan waktu yang digunakan pada mengangkat beban. Percepatan dipengaruhi oleh gaya berat atau gaya gravitasi. Gaya beratnya yaitu terjadi pada gesekan antara benda dengan permukaan.
Alat dan bahannya itu ada gergaji, solder, cutter, cakit buaya, penggaris stopwatch, papan kayu, kabel, tenol, power supply, lem kayu, paku, martil, batang plastik, lembaran aluminium, dinamo, tali puli besar, tali roda kecil, dan tali beban. Pada alat prinsip ini pada bidang miring memiliki keuntungan. Pada beban kerja akan terasa lebih ringan. Kelebihannya yaitu dapat mengangkut massa yang lebih apabila tegangan diperbesar. Jika tegangan diperbesar, maka alat yang diangkut juga bisa lebih besar. Selanjutnya, apabila tegangan diperbesar, memiliki keuntungan juga, yaitu waktunya menjadi lebih sebentar. Kekurangannya belum memperluas ilmu fisika dalam suatu rangkaian mekanika dan elektronika. Selanjutnya itu ada pemanfaatan sensor pada smartphone untuk menentukan koefisien gesekan kinetik dengan dalam mendukung pembelajaran fisika. Seperti pada gambar, menggunakan konsep bidang miring. Pula kelebihan dan kekurangannya yaitu dapat mendeteksi skala fisik pada sensor suatu objek menggunakan sensor, menggunakan aplikasi jadi lebih mudah yang dapat di-downloadnya di Play Store. Kekurangannya belum menyediakan aplikasi yang sama pengguna App Store jadi agak terbatas walaupun mayoritas pengguna Android. Selanjutnya yaitu diseminasi penggunaan alat peraga untuk penguat konsep IPA guru-guru SMP se-NTB. Alat ini bertujuan terciptanya alat praktik untuk menentukan nilai koefisien gesekan kinetis benda yang bergerak pada bidang miring dengan mudah dan akurat dan menyenangkan. Alat ini memiliki fungsi untuk mempermudah dalam penyampaian materi gaya gesek kinetik pada bidang miring. Alatnya juga ada papan rangkaian horizontal, vertikal, dan bidang miring, bahan kayu, meteran, bujur, derajat, seperangkat sensor ultrasonik. Ada pula kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya dapat menentukan nilai koefisien kinetis benda yang bergerak pada bidang miring dengan mudah, akurat, dan menyenangkan. Kekurangannya, alat ini sudah didesain sesuai keinginan, tetapi mungkin dalam praktikumnya harus menggunakan sistem berkelompok agar lebih mudah dalam memahaminya. Selanjutnya, ada pengembangan perangkat percobaan koefisien gesekan statis dan kinetik berbasis Arduino seperti pada di gambar. Adapun kelebihan dan kekurangan dapat menentukan perangkat konsep, dapat mengetahui perangkat dan mampu menemukan konsep koefisien gesekan yang sesuai dengan teori dan mudah dipahami. Kekurangannya perlu adanya ketelitian pada saat melakukan praktikum. Selanjutnya, adapun pengembangan alat pengangkut kerikil menggunakan katrol pada bidang miring. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.